Halo semuanya, perkenalkan, saya Mentari Suci Ramadhani Sujono, mahasiswi Profesi Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan seputar hiperkolesterolemia, diet yang dianjurkan, serta pola hidup sehat dalam mencegah atau mengatasi hiperkolesterol. Hal pertama yang akan saya bahas adalah definisi. Hiperkolesterol atau kolesterol tinggi didefinisikan sebagai kolesterol LDL lebih dari 190 mg/dl atau lebih dari 160 mg/dl dengan satu faktor risiko utama atau lebih dari 130 mg/dl dengan dua faktor risiko kardiovaskular. Sebelum bahas lebih jauh, mari kita bahas dulu terkait lipoprotein. Lipoprotein adalah partikel bulat yang terbuat dari lemak dan protein yang mengalir dalam darah ke sel tubuh. Lemak di dalam tubuh tidak dapat beredar dengan sendirinya, melainkan harus bergabung dengan protein karena sifatnya yang hidrofobik atau takut air. Lemak di dalam lipoprotein terdiri dari kolesterol, fosfolipid, dan trigliserid. Lipoprotein sendiri terbagi menjadi 5 macam menurut kandungan lemaknya, yaitu gram-gram, VLDL, VDL, LDL, dan HDL. Inilah yang disebut dengan kolesterol jahat, yaitu lipoprotein selain HDL karena kandungan lemaknya yang tinggi, dan kolesterol baik yaitu HDL. Penyebab dari hiperkolesterol sendiri terdapat beberapa macam, di mana salah satunya berupa gangguan reseptor LDL di hati. Hal ini dipengaruhi oleh riwayat keluarga serta usia, di mana semakin lanjut usia, reseptor LDL di hati akan mengalami penurunan. Maka dari itu, lanjut usia atau lansia rentan terkena penyakit degeneratif yang salah satunya hiperkolesterolemia. Selain dari anatomi tubuh, pola hidup dan pola makan juga sangat mempengaruhi. Makanan tinggi kolesterol berkontribusi pada hiperkolesterol. Contoh makanan tinggi kolesterol yaitu gorengan, makanan cepat saji, daging bebek, makanan laut, jeroan, keju, susu tinggi lemak, dan kuning telur. Faktor risiko terjadinya hiperkolesterol yaitu usia, di mana laki-laki di atas 45 tahun atau wanita di atas 55 tahun berisiko mengalami hiperkolesterol. Selanjutnya, perokok, riwayat keluarga, diabetes mellitus, dan hipertensi. Usia dan riwayat keluarga, seperti yang disebutkan sebelumnya, mempengaruhi reseptor LDL di hati, sehingga meningkatkan risiko mengalami hiperkolesterol. Dampak dari hiperkolesterol bermacam-macam, di mana dapat dimulai dari adanya penumpukan plak di pembuluh darah. Berikut adalah gambar penampang pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, platelet, plasma darah, dan lain-lain. Ketika terdapat kerusakan pada dinding pembuluh darah, lubang tersebut akan terisi oleh kolesterol, lemak, sel darah merah, dan lain-lain. Kemudian, terjadi reaksi kimia yang memicu peradangan sehingga sel darah putih akan terpanggil dan memakan dalam tanda kutip kolesterol jahat tersebut. Kemudian akan berubah menjadi sel busa. Sel busa akan membesar dan menimbulkan plak di dalam dinding pembuluh darah. Selanjutnya, plak tersebut dapat tersebar di seluruh bagian tubuh. Semakin bertambahnya usia, plak akan membesar dan mempersempit pembuluh darah, yang dapat mengganggu aliran darah. Di jantung dapat menimbulkan gagal jantung. Penyempitan pembuluh darah di otak akan menyebabkan stroke. Penyempitan di pembuluh darah tepi menyebabkan pembuluh darah tepi pecah. Diet yang sesuai untuk hiperkolesterol terdiri dari konsumsi banyak sayur dan buah yang kaya serat, di mana dapat menurunkan risiko terjadinya arteriosklerosis dan risiko penyakit jantung. Pada dasarnya, hampir semua sayur dan buah kaya akan serat, namun lebih memilih seperti bayam, apel,
wortel, dan pisang, dan mengurangi buah dan sayur yang kandungan airnya tinggi. Selanjutnya, pilih lauk yang tinggi protein dan rendah lemak, seperti putih telur, ikan, tahu, tempe, dan juga ayam bagian dada tanpa kulit. Selanjutnya, perhatikan penggunaan gula, garam, dan minyak. Dalam sehari, sebaiknya konsumsi gula maksimal 4 sendok makan, lalu garam maksimal 1 sendok teh, dan minyak maksimal 5 sendok makan, atau setara dengan 4 potong bahan makanan yang digoreng. Anjuran ini tidak hanya bagi penderita hiperkolesterol, namun juga untuk seluruh kelompok usia. Selain dari makanan, pola hidup juga perlu diperhatikan, yaitu menghindari merokok, karena nikotin dapat menurunkan kadar HDL. Selanjutnya, pantau berat badan ideal. Tidak hanya yang berat badan lebih atau obesitas saja yang berisiko hiperkolesterol, namun juga yang berat badan kurang juga berisiko berkaitan dengan konsumsi makanan tinggi kolesterol. Selanjutnya, perhatikan asupan makan. Kemudian hindari alkohol karena dapat menurunkan tingkat reseptor LDL di hati. Kemudian cek kesehatan rutin, yaitu sebaiknya minimal 6 bulan atau 1 tahun sekali untuk usia lanjut untuk mengetahui kadar kolesterol. Selanjutnya, olahraga teratur. Olahraga dengan tingkat intensitas sedang disarankan untuk memperbaiki profil lemak seperti bulu tangkis, tenis meja, bersepeda, jogging, dan lain-lain, dengan durasi 15 menit sampai 30 menit sehari. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian video edukasi dengan materi seputar hiperkolesterol, diet, dan pola hidup sehat yang dianjurkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat gizi semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.